Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 5. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum Ustaz Rojak memulai pelajaran, Ustaz Rojak akan selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya kita harus melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5, pada hari ini kita memasuki pelajaran yang keempat, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Nabi atau Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam. Mereka diutus untuk mengajak ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul, sejak kecil mereka telah diberi hidayah oleh Allah. Mereka telah dijaga dari segala hal buruk yang bisa mempengaruhi hati mereka. Dalam menyampaikan ajaran agama, nabi dan rasul dibekali kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab itu merupakan pedoman atau rujukan dalam berdakwah. Kitab itu berisi tentang firman-firman Allah yang harus disampaikan kepada umat manusia. Kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Sebagai orang muslim, kita harus percaya adanya kitab-kitab Allah. Kita juga harus beriman kepada seluruh kitab Allah tersebut, karena beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman. Rukun iman yang ketiga. Nah, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, hidup kita akan tenang. Setiap langkah kita selalu di atas jalan agama, dan tidak akan salah dan tersesat. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril ada 4. Keempat kitab itu diturunkan oleh Allah dalam waktu yang berbeda-beda dan diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda pula. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya sesuai dengan keadaan waktu itu. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul tersebut adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Keempat kitab Allah itu harus kita imani dan kita percayai. Masing-masing kitab Allah mempunyai corak yang berbeda-beda meskipun isinya sama, yaitu tentang kebenaran agama Islam. Masing-masing kitab Allah itu berisi tentang pedoman hidup kaum pada waktu itu dan berisi tentang jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi pada waktu itu pula. Nama-nama Rasul yang menerima kitab Allah. Jumlah nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam banyak sekali. Yang tetapi tidak semua nabi atau rasul yang diutus itu mendapat kitab dari Allah. Nabi dan rasul yang mendapat kitab suci ada 4 sesuai dengan jumlah kitab Allah yang diturunkan juga ada 4. Nabi dan rasul yang menerima kitab suci itu adalah 1. Nabi Daud, menerima kitabnya kitab Zabur. Yang kedua Nabi Musa menerima kitab Taurat. Yang ketiga Nabi Isa menerima kitab Injil. Yang keempat Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Keempat nabi dan rasul itu dalam menyampaikan ajaran agama Islam selalu berpedoman kepada kitab yang telah diterimanya. Jika mereka menemukan masalah apa saja pada kaumnya,
mereka selalu merujuk kepada kitab yang telah ada. Kitab Taurat merupakan pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Ya, artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surah Al-Isra ayat 2. Adapun isi kandungan kitab Taurat adalah, yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat. Yang kelima adalah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur berisi mazmur. Mazmur itu adalah pujian-pujian kepada Allah. Kitab Zabur itu diturunkan untuk Bani Israel. Kitab Zabur tidak mengandung syariat baru karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariat yang telah disampaikan oleh Nabi Musa. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, dan nasihat-nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atau sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surah Al-Isra ayat 55. Kitab Injil merupakan penyempurna kitab Taurat. Kitab Injil diturunkan untuk membimbing Bani Israel karena kehidupan mereka telah menyimpang dari ajaran Allah. Misalnya hari Sabat yang seharusnya mereka manfaatkan untuk beribadah, mereka gunakan untuk berpesta dan memuaskan nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaffayna ala atharihim ya Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-injila fihi hudaw wan nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 46. Kitab suci Al-Quran merupakan satu-satunya kitab Allah yang tidak pernah berubah. Kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi memberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Ya. Al-Quran kitab suci terakhir. Sebagai umat Islam, kita mempunyai kitab suci. Kitab suci itu menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan, menjadi rujukan dari setiap masalah, dan harus kita baca serta amalkan setiap waktu. Kitab suci umat Islam yang dimaksud adalah kitab suci Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a
yang artinya bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci yang berisi kumpulan wahyu atau firman Allah yang diterima Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Nah, itu pengertian Al-Quran dalam segi bahasa dan juga segi istilah. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai dasar, pedoman, dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dengan berpedoman kepada Al-Quran, manusia akan hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Jika ada manusia yang perilakunya menyalahi ajaran Al-Quran, maka hidupnya tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapat siksa di akhirat kelak. Al-Quran bagi Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat terbesar dibanding dengan mukjizat lainnya. Dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kaum kafir yang awalnya memusuhi Islam banyak yang berbalik masuk dan membela Islam. Jika dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW menemui jalan yang buntu, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan wahyunya sehingga beliau bisa mengatasinya dengan baik. Wahyu yang pertama kali turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyepi di Gua Hiro di Jabal Nur di kota Mekah. Tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril sambil mengucap Iqra, artinya bacalah. Kemudian Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulanginya dengan mengucap Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali. Tetapi Nabi Muhammad SAW hanya menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah mengucap yang 3 kalinya, malaikat Jibril langsung membacakan wahyu yang dibawanya. Itulah peristiwa turunnya wahyu atau Al-Quran yang pertama kali, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, atau ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali ini biasa disebut dengan Nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Adapun wahyu pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW pulang dan menyampaikan kabar itu kepada istrinya Siti Khadijah. Sejak menerima wahyu yang pertama itulah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tidak langsung dalam satu Al-Quran atau 30 juz. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran diturunkan di 2 tempat, yaitu di kota Mekah dan di kota Madinah. Al-Quran diturunkan di kota Mekah itu selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Surah Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan surat Makkiyah, dan yang diturunkan di kota Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar mudah dipahami, dihayati, dihafal, dan diamalkan oleh umat Islam.
Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur juga karena berdasarkan kebutuhan dan persoalan yang sedang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya ketika Nabi Muhammad menghadapi umatnya yang suka minum khamar atau minuman keras, Allah menurunkan ayat tentang hukum diharamkannya miras pada ayat berikut. Yas'alunaka al-khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Ajaran-ajaran pokok Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Kitab suci Al-Quran itu berisi tentang ajaran-ajaran pokok, antara lain apa saja? Yang pertama adalah ajaran tentang akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajaran tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ketiga adalah ajaran tentang hukum, peraturan atau muamalah bagi kehidupan manusia di dunia. Yang keempat adalah ajaran tentang akhlak, itu ajaran tentang pembentukan budi pekerti yang mulia. Yang kelima adalah ajaran tentang berbagai ilmu pengetahuan. Yang keenam, ajaran tentang janji Allah bagi orang yang taat kepada perintah Allah dan ancaman bagi orang yang ingkar kepada Allah. Yang ketujuh adalah ajaran tentang tarikh atau kisah Nabi dan Rasul serta orang-orang yang terdahulu serta peristiwa yang akan datang. Al-Quran juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Maksudnya, Al-Quran merupakan rujukan pertama dalam menyelesaikan permasalahan hukum bernegara, bertetangga, berekonomi, berdagang, berumah tangga, dan lain-lain. Semuanya sudah tertulis lengkap dalam kitab suci Al-Quran. Keistimewaan kitab suci Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran juga mempunyai keistimewaan dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Apa saja itu keistimewaannya? Yang pertama, susunan kalimat dan perkataannya sangat indah. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran ditunjukkan bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, semua hukum yang tercantum di dalamnya berlaku sepanjang zaman. Yang keempat, Al-Quran terpelihara dari perubahan dan pergantian. Yang kelima, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi yang membacanya. Wahyu yang terakhir turun. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab suci yang turun sebelumnya. Al-Quran selalu terjaga keasliannya sejak diturunkannya ayat pertama hingga di akhir zaman. Dalam hal ini, Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa Allah SWT yang menerangkan Al-Quran dan Allah SWT sendiri yang akan memeliharanya. Allah SWT berfirman, Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Wahyu yang terakhir turun adalah ketika Nabi Muhammad SAW menjalankan Haji Wada. Haji Wada lah wahyu yang terakhir turun adalah Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya, artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Demikianlah penjelasan mengenai kitab-kitab Allah. Karenanya kalian
tugasnya adalah mengerjakan latihan uji diri 1 yang terdapat pada halaman 38 dan mengerjakan latihan uji diri 2 yang terdapat pada halaman 42. Jangan sampai lupa kirimkan hasil tugas kalian latihan uji diri 1 dan uji diri 2 melalui WhatsApp berupa foto. Nah, itu saja pelajaran yang dapat Pak Rozak ajarkan pada hari ini. Mengakhiri pelajaran dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.